Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairul Nazarudin bersama rekan-rekan saya. Saya Lisa Amelia. Saya Agristina. Saya Ahmad Imam Saputra. Kami dari kelas 10 ATKP 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Nurromanani dari kelas 10 OTKP 3. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan sekaligus membahas materi yang berjudul Sistem Arsip dalam Sistem Wilayah. Akan ada 5 aspek yang kami bahas. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada daftar klasifikasi, yang ketiga ada prosedur pengembalian arsip dalam sistem wilayah. Yang keempat ada prosedur arsip. Yang kelima ada alat-alat perarsipan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyimpanan berdasarkan sistem wilayah. Biasanya ini disebut sebagai Geographical Filing System. Geographical Filing System merupakan sistem kearsipan yang menerima, mengolah, menyimpan, dan menemukan kembali warkat berdasarkan wilayah atau alamat surat. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai menyusun daftar klasifikasi. Apa itu daftar klasifikasi? Dalam penyimpanan berbasis sistem wilayah, maka daftar klasifikasi disusun berdasarkan wilayah. Daftar klasifikasi wilayah bagi pemerintahan Republik Indonesia terdiri atas provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan seterusnya. Beberapa daftar klasifikasi wilayah dapat dibuat sebagai berikut. Ada 3 pokok yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada menurut wilayah administrasi khusus, yaitu daftar klasifikasi wilayah yang dibuat berdasarkan pengelompokan nama wilayah administrasi yang khusus untuk kepentingan suatu badan atau instansi tertentu. Yang kedua, ada menurut nama pembagian wilayah administrasi negara, yaitu daftar klasifikasi wilayah yang dibuat berdasarkan pengelompokan nama wilayah administrasi suatu negara. Dan yang terakhir ada menurut nama negara, yaitu daftar klasifikasi yang dibuat berdasarkan pengelompokan wilayah menurut nama negara. Di sini saya mempunyai contoh daftar klasifikasi. Di sini ada yang namanya indeks dan ada kode surat. Kode surat terbagi menjadi 2, ada footer dan surat. Dan yang ketiga ada masalah. Masalah di sini berisikan seperti kepegawaian, cuti pegawai, penerimaan pegawai, diklat, mutisasi, pensiun pegawai, dan lain sebagainya yang ditulis dalam suatu lembaran atau dalam suatu daftar klasifikasi suatu arsip. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akan menyampaikan mengenai alat-alat penyimpanan arsip berdasarkan wilayah. Untuk mempermudah proses penyimpanan, 1. Filing kabinet sebagai tempat untuk menyimpan surat. 2. Buku agenda surat masuk sebagai untuk mencatat surat keluar yang digunakan. 3. Lembar disposisi adalah lembar proses surat yang mengarah surat. Gap adalah pembatas yang digunakan untuk sekat yang berdasarkan klasifikasi yang dibuat. 5. Pedoman klasifikasi adalah penyimpanan surat yang isinya kode-kode dalam penyimpanan surat. 6. Map digunakan untuk menyimpan surat pada filing kabinet. 7. Surat masuk adalah surat yang dikirim oleh pihak eksternal perusahaan. 8. Ada cap agenda, 9 cap proses, 10 cap arsip, 11 stapler, 12 staples, dan terakhir alat untuk menulis. Yang ketiga di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur penyimpanan arsip dalam sistem wilayah. Yang pertama itu adalah memberikan kode surat. Yang kedua itu adalah mengisi kartu indeks. Yang ketiga itu adalah menyimpan kartu atau surat di dalam lemari atau laci. Di sini saya akan memberikan tata cara pengisian lembar disposisi. Yang pertama itu kita harus cari tahu surat itu bersifat rahasia, penting atau rutin. Yang kode itu diisi sesuai dengan yang ada di dalam surat, tanggal
penyelesaian diisi dengan tanggal penyelesaian surat tersebut. Tanggal atau nomor diisi dengan tanggal surat tersebut. Asal diisi dengan nama perusahaan atau nomor telepon tersebut. Isi ringkas diisi dengan pokok-pokok di dalam surat tersebut. Tanggal diterima pengelola diisi dengan kita menerima surat tersebut. Instruksi atau informasi diisi dengan instruksi yang sesuai pada surat tersebut. Kepada diisi dengan atau tujuan pada surat tersebut. Tanggal diisi dengan kita mengisi lembar disposisi tersebut. Yang keempat, saya akan menjelaskan prosedur pengembalian arsip dalam sistem wilayah. Penemuan kembali arsip dapat ditempuh dengan prosedur sebagai berikut. Ada 3, yaitu yang pertama, lihat daftar klasifikasi dan lihatlah kartu indeks. Yang kedua, lihat kode penyimpanan pada kartu indeks. Yang ketiga, lihat berdasarkan kepada siapa kartu indeks tersebut dikirimkan. Nah, jadi berikut adalah prosedur atau langkah-langkah di dalam kartu wilayah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi kartu kendali. Tanggal dan nomor surat terdapat pada kita nulis surat tersebut. Dan apabila kode itu berdasarkan klasifikasinya yang sama. Apabila M atau K itu surat masuk atau surat keluar. Nah, di sini ada juga isi ringkas. Isi ringkas kita bisa mengisi ringkasan yang terdapat dalam surat perusahaan tersebut. Ada juga lampiran. Ada berapa lampiran tersebut di dalam surat itu? Nah, ada juga tanggal surat dan nomor surat. Tanggal surat itu kita mengisi tanggal berapa surat tersebut dibuat dan juga nomor itu sama kayak tanggal surat. Ada juga dari siapa surat itu dikirim, dari perusahaan mana surat itu dikirim. Apabila kepada siapa kita ingin mengirim surat tersebut. Lalu ada juga pengolah. Pengolah itu sebagai olahan kata yang terdapat di dalam surat tersebut. Ada juga catatan. Catatan itu catatan yang berisi apabila kita ingin mencatat itu bisa kita catat aja gitu loh. Terus ada juga paraf. Paraf itu tanda bukti terima atau pengesahan. Saya akan menjelaskan tentang prosedur penemuan kembali arsip sistem wilayah. Sistem wilayah adalah filing arsip atau klasifikasi surat atau berdasarkan wilayah perpedoman kepada daerah atau alamat surat. Sistem ini mempunyai kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya yang pertama yaitu mudah dicari bila sudah diketahui alamatnya. Yang kedua, apabila terjadi penyimpanan arsip dapat segera diketahui, namun terdapat kelemahannya. Apa itu kelemahannya? Yang pertama, kemungkinan besar terjadi salah penyimpanan apabila petugas tidak memiliki wawasan atau pengetahuan tentang geografi. Yang kedua, harus mengetahui letak geografi atau wilayah meskipun dalam surat tidak dicantumkan secara lengkap. Yang ketiga, perlu adanya semacam buku petunjuk yang menggambarkan batas-batas wilayah yang menjadi wewenang dan tanggung jawab masing-masing cabang atau perwakilan. Jadi itulah yang dimaksud dengan sistem wilayah. Baik, saya akan menjelaskan tentang prosedur pertemuan kembali arsip sistem wilayah. Seperti yang telah disampaikan di muka arsip wilayah, sistem filing arsip melalui pengklasifikasian surat atau warkat berdasarkan letak wilayah dengan berpedoman kepada daerah atau alamat surat. Oleh karena itu, kode arsip mengacu kepada data klasifikasi yang telah dibuat. Penemuan kembali arsip dapat ditempuh dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, lihat daftar klasifikasi dan carilah kartu indeks. Yang kedua, lihat kode penyimpanan pada kartu indeks. Yang terakhir, berdasarkan kepada kode kartu indeks, carilah surat pada klaji dan folder dengan kodenya. Jadi itulah prosedur atau langkah-langkah mencari arsip tentang wilayah. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.